Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Arbas Lur. Gimana kabarnya? Tentunya dulur-dulur selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga image ya lur ya. Oke, di depan tadi ada satu kali unit Scorpio dan ingin di repaint di bagian tangki dan di bagian bodi belakang. Nah, seperti biasa saya itu selalu koreksi di awal. Jadi kita masuk di sesi epoxy correction. Seberapa layak media atau cat lama kita akan aplikasikan ke bahan baru, dan ternyata di bagian tangki ini sudah tidak layak. Alhasil kita akan harus kupas total gitu ya. Terus di sini saya juga ingin produk knowledge dari DMS, produk dari DMS yaitu clean and strip. Nah, biasanya teman-teman itu kalau istilah yang disebut oleh teman-teman pada umumnya itu biasanya disebut scut breed. Ini sama kok, sama. Dia cuma beda istilah aja. Di scut breed ini atau clean and strip ini itu dia memang di development untuk mengkikis bagian lapisan besi yang dicat ataupun didempul. Jadi untuk pengikisan cat ataupun dempul, dan di situ juga bisa mengikis karat atau tagar yang mungkin masih bisa dikikis ya lur ya. Sebisanya dia, karena dia ini semacam mata gerinda tapi nggak keras. Dan dia tidak terlalu melukai bagian besi gitu ya lur ya. Bukan semacam gerinda yang keras itu, gerinda asah itu enggak lur. Terus di sini ya untuk teman-teman, saran untuk teman-teman yang mungkin ngecat tangki itu jangan dibakar ya. Jangan dibakar karena apa? Tangki ini terbuat dari plat yang sangat tipis. Kalau dibakar nanti kadar besinya itu akan berkurang dan alhasil lama-kelamaan dia akan keropos. Dibakar boleh kalau memang opsi paling terakhir itu dibakar kalau memang tidak bisa. Kalau bisa itu di remover ataupun dikupas seperti ini. Kalau saya sih, menurut saya kalau cuman tangki seperti ini itu kita kupas menggunakan scut breed seperti ini itu sangatlah membantu. Karena apa? Karena di sini kita satu kali kerja, kita tidak perlu remover lagi, kita langsung kikis tanpa melibatkan remover, tanpa melibatkan api, kita langsung kikis saja karena ini sangat kuat. Terus setelah itu ya, setelah kita kikis seperti ini, kita langsung amplas ya. Amplasnya untuk di sini kita menggunakan ukuran 120 maksimal ya. Sebenarnya di sini saya biasanya itu di 80, tapi di sini nggak ada. Tapi kita pakai di 120. Mas, kenapa harus diamplas lagi? Kan udah bersih, sudah kelihatan besinya. Jadi gini, kalau untuk hasil goresan dari atau kikisan dari scut breed itu dia tidak menimbulkan baretan yang mungkin bisa untuk membantu tingkat adhesif dari epoksi. Maka dari itu kita harus lakukan mechanical bonding seperti ini. Itu ya. Jadi syaratnya sebelum naik epoksi kita harus membuat suatu baretan supaya untuk meningkatkan tingkat adhesif yang dibawa oleh epoksi. Setelah itu kita bersihkan menggunakan degreaser seperti ini, kita lap bersih, lalu kita tanpa menggunakan air lagi gitu ya lur. Oke, setelah ini nanti kita akan masuk di bagian epoksi primer. Cool, sekarang kau racik atau kau mixing rasio untuk epoksi primernya. Butuhnya berapa bro? Kau pakai milian aja biar enak. Mungkin di 4 banding 1 banding 2 maksimal thinner. Terus base yang kamu pakai 100 ya, 100. 100. Tuang 100. Jangan sampai lewat ya. Awas kau kelewat. Terus 100 full. Oh, berarti kalau base-nya 100 bagi 4 berarti 25 ya bro? 100 bagi 4, 25. Ya, edarannya 25. Berarti di 125. Udah. Pas. Nah, tinernya 2 full berarti 50. Total keseluruhannya nanti di 175 mili. Gak apa-apa, kelebihan gak apa-apa daripada kurang.
Oke. Habis itu kamu aduk. Itu ngaduknya pakai itu aja. Pakai stick ya aja. Aduk sampai rata dulu ya, Bol ya. Aduk sampai rata. Kalau sudah, nanti kamu masukin ke spray gun. Nah, jangan lupa disaring karena partikel epoksi itu kita nggak tahu ya dalamnya itu bersih atau enggak. Jadi untuk memastikan kita saring. Oke, masukkan semua aja, Bro. Nah, kalau sudah Bol itu kan sudah dimasukkan situ. Nah, kita kan mau ngecat ini apa? Moxi tangki ini. Habis itu ini Bol, kau semprot pakai degreaser dulu tangkinya. Semprot semua degreaser ini untuk memastikan tidak ada kandungan silikon, sabun ataupun minyak. Nah, untuk penampakannya kita seperti ini. Goresannya seperti ini. Goresan ini fungsinya untuk apa, Pul? Kau tahu kan? Hah? Itu buat apa itu, Mas? Nah, jadi goresan ini untuk membantu tingkat adhesif yang dibawa oleh epoksi ya, di mechanical bonding. Oke, habis itu kau lap pakai Gemtech. Oke, lap bersih ya, Pul ya. Lap dulu. Oke, Bol, sekarang kamu ini ya, kamu atur dulu tuh setelahnya. Ini untuk ini patternnya itu nggak full aja. Terus peluitnya main di 3 putaran, Bol. 1, 2, 3. Anginnya atur di 2 bagian sampai di hijau itu. Pencet aja, pencet tapi jangan full. Oke, nanti kamu nembaknya itu pun itu begini ya, Bro. Nah, dari bawah itu harus dari sini ya, dekatannya. Misalnya kayak gini ya, biar supaya di bawahnya ini kena. Nah, nanti kalau sudah sampai sini, nanti posisikan sesuai dengan tegak lurusnya media. Ini ya. Nah, jari telunjuk ini untuk kontrol ya, jadi ketahuan. Oke teman-teman, di sini ada salah satu teman kita yaitu Saiful. Saiful ini adalah salah satu anak dari juragan batubara yang lumayan besar di sini. Karena dia nakal, jadi disuruh bapaknya itu belajar. Enggak, dia ingin belajar sendiri. Jadi di sini untuk pengaplikasian epoksi saya serahkan sama Ipul, karena di sini untuk epoksi sih saya rasa nggak terlalu beresiko ya, karena di sini untuk epoksi sendiri itu kita hanya membutuhkan bil ya. Jadi tanpa harus kalau base coat atau clear coat kan kita harus kontrol benar-benar, tapi kalau untuk di bagian epoksi ini yang penting kita dapat bilnya. Oke, kenapa tadi ada semacam baretan? Nah, baretan itu ataupun
setelah kita kupas menggunakan scat breed ataupun clean and strip tadi, kita harus amplas dulu. Itu hanya untuk membantu tingkat adhesif yang dibawa oleh epoksi, gitu ya. Jadi untuk daya rekat yang lebih sempurna. Maka dari itu kita harus bikinkan baretan. Biasanya saya itu baret untuk di tangki ataupun plat seperti ini itu di 80. Karena di sini untuk DMS dry sandingnya saya belum dikasih yang ukuran 80, adanya 120, itu maksimalnya ya. Jangan lebih halus lagi, karena kalau lebih halus lagi nanti jatuhnya seperti di atas stainless, terlalu halus, terlalu licin gitu ya. Oke. Untuk teman-teman yang masih salah paham tentang epoksi atau pengaplikasiannya, pemilihan nozzle-nya juga harus ditentukan, karena di bagian epoksi sendiri ataupun bahan epoksi sendiri atau cat dasar seperti ini itu memiliki viskositas yang sangat tinggi ya. Jadi kita untuk pemilihan nozzle itu dimulai minimal dari 1.3, 1.4, 1.5 sampai 1.8. Kenapa? Karena kita di epoksi sekali lagi kita membutuhkan bill film atau lapisan yang ideal gitu ya, karena di setelah ini ada sesi pengamplasan lagi untuk pengaplikasian dempul ataupun untuk pengaplikasian filler gitu ya lur ya. Nah di epoksi primer ini itu kita setelah ini nanti kita akan diamkan 1 kali 24 jam. Setelah itu kita akan aplikasikan lagi di bagian sesi pengaplikasian dempul ya, karena di bagian itu harus ada yang didempul ya lur ya. Oke, nanti kita akan stop di bagian ini, terus kita lanjut ke pengaplikasian dempul, dan itu nanti kita akan jelaskan lagi tentang epoksi setelah primer itu harusnya gimana, setelah dempul itu gimana gitu ya lur ya. Oke, di sini Mas Ipul masih terlalu kaku karena ya memang benar-benar bukan ini ya, bukan tukang cat yang memang sudah bisa, tapi di sini memang dia nggak pernah ngecat, dan di sini kita coba untuk kasih dia kesempatan megang spray gun. Biasanya kan dia cuma ngamplas kayak gitu. Jadi di sini kita kasih kesempatan megang spray gun tapi di bagian epoksi aja. Jadi nggak terlalu rawan dan rancu ya. Kalau di bagian langsung kita kasih bagian base coat ataupun clear coat, nanti hasilnya akan babak belur, kita sendiri yang babak belur. Tapi kalau di bagian epoksi itu masih aman lah ya. Oke. Di sini Mas Ipul saya kasih praktek sedikit untuk pengaplikasian dan cara pegang spray gun ataupun cara mengatur overlap jarak ataupun ritme yang kita pakai gitu ya. Jadi Mas Ipul itu tadi kan terlalu kaku, kalau bisa ya jangan gitu, harus diajari dulu biar supaya nggak kaku. Oke lur, untuk epoksi primer ini kemarin ada sedikit temen yang mungkin ada sedikit trouble. Ternyata setelah di epoksi primer itu, setelah itu didiamkan berapa waktu ya, kemarin lumayan lama, terus di situ ada pengamplasan dan pendempulan. Ternyata di sesi pengamplasan itu epoksinya lepas. Nah kalau curiganya saya ya, asumsinya saya sendiri sih, ya itu tadi di baretan pertama atau di baretan platnya itu kurang kasar, maka dari itu dia tidak memiliki adhesif yang sangat kuat. Walaupun dia memiliki daya rekat yang kuat, tapi kalau medianya itu licin, keras, otomatis kan dia juga akan sangat sulit untuk menyengkeram gitu. Dan di epoksi primer alpha ini dia itu memiliki obat warna kuning, dan warna kuning itu biasanya dia lebih agak lama mengeringnya. Jadi karena lama mengeringnya, dia akan memberi kesempatan epoksi itu lebih meresap ke bagian baretan-baretan tadi gitu ya lur ya. Oke, untuk hasilnya itu seperti ini. Nanti kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu pendempulan dan pembahasan epoksi filler.